Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Ayyuhal muslimun, ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, Bapak, Ibu, hadirin hadirat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya kebiasaan senang berdiri saya. Ya, insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar bersama, tentunya dengan taufik, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala semata, tentang satu tema yang tadi sudah disampaikan. Kita akan belajar tentang tema umroh, tapi lebih kepada penekanan. Apa ini Bapak Ibu? Gamping itu apa? Gampang banget ini. Gamping. Haji gamping gitu. Kalau ada yang bilang haji umrah itu gamping, percaya atau nggak percaya Bapak Ibu? Sudah dibuktikan ya dengan? Belum. Kalau gitu saya harus ya menjelaskan bagaimana umroh itu gamping, bagaimana haji itu gamping. Pertama tentunya karena kita orang Islam butuh berhubungan dengan dalil. Bukan omongan kita, tetapi itu firman Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang mengatakan bahwa umroh, haji, dan jenis-jenis lainnya semuanya apa? Gampang. Lah kok ada yang merasa sulit? Itu karena yang bersangkutan mempersulit yang dibuat gamping oleh Allah, dijadikan apa? Dijadikan sulit. Apa? Halo? Halo? Jadi ketika nanti ada orang menemukan itu rasanya sulit, karena apa? Orang itulah yang mempersulit. Allah menghendaki mudah, tetapi ada manusia menginginkan itu apa? Sulit. Berat, sulit, kayak mustahil gitu ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, umroh bukan hanya untuk umroh, sebagaimana haji bukan demi haji itu sendiri. Umroh, haji adalah sarana, Bapak Ibu. Adalah apa? Sarana. Bagaimana manusia itu ditambah ilmunya oleh Allah, ditambah keyakinannya oleh Allah, ditambah ketakwaannya oleh Allah, ditambah akhlaknya oleh Allah,
sampai pada tingkatan manusia dikehendaki bisa berpengaruh manfaat itu lebih panjang dari usianya. Hari ini Bapak Ibu, kalau saya ditanya, saya Anwar ditanya, Anwar, siapakah orang yang paling berjasa? Jika kamu merasa mendapatkan hidayah dari Allah, siapakah yang paling berjasa Bapak Ibu? Kalau jenengan ditanya, jawabannya apa? Punya bukti? Punya dalil? Karena pengalaman saya justru ibu saya, bapak saya membonsai saya. Orang tua kebanyakan selama ini tanpa sadar membonsai. Tahu membonsai Pak? Ada tanaman apa? Justru selama ini umumnya orang tua, kecuali yang dirahmati oleh Allah, kerjaannya membonsai. Kita dengan ukuran seperti ini, pengaruh kita gara-gara dibonsai siapa? Orang tua. Bu, ada yang orang tua di sini? Coba angkat tangan yang orang tua merasa orang tua. Jenengan selama ini mendoakan anak-anak soleh napa nyoleh ke Indonesia. Soleh dewi. Oh, makanya kita nggak mensolehkan Indonesia kan? Jenengan pilih pundi duwe anak soleh apa nyoleh ke Indonesia. Tapi doanya apa? Soleh. Soleh mensolehkan siapa? Apakah sempat dibuat definisinya? Sampai 2, 3 bab, 10 bab. Ya, doa tertinggi orang tua rata-rata nek lanang apa tadi Pak? Pakai definisi nggak? Bahwa soleh yang mensolehkan istrinya, mensolehkan anaknya, mensolehkan mantunya, mensolehkan tetangga, 40 rumah di depan, 40 rumah belakang, 40 rumah kanan, 40 rumah kiri. Apakah begitu maksudnya solehnya? Apakah mensolehkan 5 benua? Belum. Sekedar seperti kata Pak Mubalik, ini anak lanang ya, nek wedok, lek lanang hafid, nek wedok, jenengan suka mana? Dua anak lanang hafid 30 juz atau muhafid yang memproduk jutaan hafid? Doanya selama ini apa? Hafid atau muhafid? Hafid. Lidah kita nampaknya setia dengan VOC. Tahu VOC Pak? Pernah dengar VOC? Yang menjajah 350 tahun itu bukan negara tapi apa? Perusahaan. VOC. Kita jalur cilik-cilik dan untuk yang lain diuruskan oleh VOC. Kita jaluin yang Gusti Allah cilik-cilik dan liane diuruskan siapa Pak? Pernah jenengan mendoakan anak jenengan bisa membuatkan baju orang se-Indonesia? Boleh nggak anak kita dikasih oleh Allah ilmu, keterampilan, mental, bisa mencukupi kebutuhan sandang se-Indonesia? Kira-kira kalau kita nembun kepada Allah, supaya itu tiket dia masuk surga Firdaus, Allah bisa mengabulkan nggak? Tapi sudah minta selama ini? Bisa mencukupi pangan NKRI, mencukupi obat-obatan NKRI, atau harus Cina yang membuatkan untuk kita? Kita hafal ayatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat, yang menghadirkan segala yang benar, yang menghadirkan segala yang manfaat bagi seluruh umat manusia. Tahu-tahu kita baju buatan siapa? HP buatan siapa? Motor buatan siapa? Mobil buatan siapa? Tangan kita bisa buat apa? Sing bebel tangannya apa? Bapak Ibu. Lidah ini nampaknya punya sifat wafat.
Wafa itu apa? Setia. Kepada siapa? VOC. Jaluke sing cilik-cilik ben liyane diurus karo. Bagus nggak Pak? Janganlah, jangan disampur. Nah, bismillah insyaallah kita ingin membuktikan Bapak Ibu pada kesempatan sore hari ini bahwa umroh itu apa Pak Bu? Gampang, bukan hanya gampang. Dan hidup apa? Jenengan selama ini menekuni doa sapu jagat nggak? Bunyinya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau nanti ada RI 1. Ada RI apa? RI 1 berarti apa? Presiden. Dan dia sifatnya imamul muttaqin seluruh dunia. Saya, ya Allah Anwar njaluk jenengan paringi Anwar niki untuk sing RI 1 mung sekaligus imamnya orang bertakwa seluruh dunia. Kira-kira kemampuan Allah cukup untuk membantu Anwar? Hah? Turah. Sudah pernah diminta begitu? Kenapa? Kira-kira NKRI butuh nggak yang kayak gitu, Pak? Siapa yang menyiapkan? Apa kepentingan kita umrah ke Baitullah? Kita mau nembung apa dengan Gusti Allah? Saya terkejut, Pak. Tahun 2004 saya haji pertama. Rasa bayar. Rasa bayar. Saya bilang gamping karena saya alhamdulillah hajinya nggak pakai apa, Pak? Saya dapat haji pertama rasa bayar, dapat haji kedua rasa bayar meneh, dapat haji ketiga rasa bayar meneh, dapat haji keempat rasa bayar. Terakhir kemarin 2024 rasa bayar meneh gitu kan. Nah, kalau nggak usah bayar berangkat, kudune berangkat apa ora, Pak? Ora mana-mana, Pak? Nah, kersa mboten jenengan bidal ora usah bayar, malah dibayari. Iya, Bapak Ibu, saya padahal belum pernah umroh sebelumnya, belum pernah haji sebelumnya. 2004 langsung dapat apa? Haji. Saya ditunjuk oleh Kemenak Kabupaten Semarang menjadi karom, memimpin 40 jamaah. Sekaligus saya diminta khutbah di Arafah, Bapak. Padahal pengalaman apa? Pertama. Belum pernah umroh, belum pernah haji, tapi saya ditunjuk menjadi khatib di Arafah untuk 40 orang di tenda saya. Awalnya saya dikasih tag untuk khutbah di Arafah, begitu saya baca, ini sih kayak khutbah Jumat yang menyebarkan obat tidur ya. Pernah dengar? Pernah lihat? Khatib khutbah dan jamaah tidur ada nggak, Pak? Saya bilang sama beliaunya di Kemenhag, boleh nggak saya bikin apa namanya? Coret-coret sendiri gitu kan. Kata mereka, boleh Pak Ustadz, monggo gitu ya. Akhirnya saya sekedar bikin coret, saya nggak bikin tag. Saya alur kontennya apa gitu ya. Nah, saya fokuskan Bapak Ibu pada keutamaan Arafah, hari Arafah bagi jamaah yang sedang berkumpul di mana? Di Arafah. Dari mulai Allah turun dari Arsy ke langit Arafah, ketemu dengan para malaikat yang bertugas untuk mengurus tamunya Allah. Ada 3,5 juta yang berkumpul di Arafah diurus oleh para malaikat. Nah, Allah turun ketemu dengan mereka semua di langitnya Arafah. Begitu Allah ketemu dengan mereka, seketika Allah mengatakan, "Unduru ila haula." Wahai malaikat semua, coba kalian lihat ke bawah sana. Yang berkumpul berapa jumlahnya kurang lebih?
3,5 juta sampai hari ini masih ya, walaupun target Saudi nanti sampai 2030 bisa menampung 10 juta jamaah insya Allah, dan saya berharap bisa lebih banyak yang bisa berangkat, karena itu kita butuh mempersiapkan diri untuk memberdayakan ya Arafah tersebut. Setelah Allah mengatakan kepada malaikat, coba kalian lihat ke bawah sana, mereka ini datang dari berbagai belahan dunia yang jauh. Ja'uni min kulli fajjin amik syu'than ghubra, pada posisi rambutnya awut-awutan, acak-acakan, ghubra, kulit dan pakaian ihramnya berdebu. Yarjuna rahmati, itu mereka lakukan hanya mengharap apa? Rahmat. Yang kedua, kata Allah, ketahuilah wahai malaikat, andai setiap orang, dari berapa tadi jumlahnya Pak? 3,5 juta. Andai per orang masih membawa sisa dosa. Masih membawa apa? Sisa dosa. Kita kan selama ini berjuang membersihkan dosa, wudhu membersihkan dosa, sholat membersihkan dosa, terus puasa Senin Kamis membersihkan dosa, apalagi Ramadan ya, tahun sekali 1 bulan full. Termasuk ketika haji, kalau haji tamattu itu kan umroh dulu. Terus tahallul nanti tanggal 8 baru mulai haji, dan hadir di Arafah kudune wis resik apa isih nggawa dosa? Wudune ngresiki dosa, salate ngresiki dosa, terus rangkaian ibadah hari Jumat membersihkan dosa. Kata Rasulullah, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza tunibatil kabair. Antara sholat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu semua penghapus dosa yang ada di antaranya, asal dosa-dosa besar ditinggalkan. Tetapi yang menarik di waktu di Arafah itu, Allah mengatakan, saksikan wahai malaikat, andai setiap orang dari 3,5 juta itu masih membawa sisa dosa, dan digambarkan oleh Allah berapa sisa dosa yang dibawa oleh per orang itu sama dengan jumlah pasir yang ada di dunia. Berapa kira-kira? Kalau diperkirakan dengan penghitung jumlah pasir di dunia, atau sebanyak tetesan air hujan sepanjang kehidupan dunia. Banyak mana kira-kira pasir dengan tetesan air hujan sepanjang kehidupan dunia? Dua-duanya nggak bisa ngitung. Ya kurang lebih 11-12 lah kurang lebih. Iko uwakeh, iko uwak kita. Nah, Allah menyebut itu untuk mengumumkan, inni ghafartu lahum, aku ampuni dosa mereka semuanya. Rasanya kalau jenengan sedang ada di Arafah dan diumumkan dosa sisa yang jumlahnya berapa tadi? Sebanyak jumlah pasir, sebanyak jumlah tetesan air hujan, ping 3,5 juta. Jadi piro Pak itu sendiri? Banjir gitu ya. Banjir dosa. Tetapi Allah mengatakan, inni ghafartu lahum, aku ampuni semua dosa mereka. Kalau kita masuk dalam pengumuman itu, kira-kira hatinya panas apa adem, Pak? Adem apa panas? Wah, adem yang minta. Setelah itu Allah membuka lembaran panjang sekali, daftar nama para utaka, orang-orang yang dinyatakan bebas dari azab api neraka. Termasuk pasti pada hidup sudah ditentukan husnul khotimah, padahal meninggalnya masih 50 tahun yang akan datang, 40 tahun yang akan datang, masih akan berkegiatan, masih akan jadi RI 1. Tetapi sudah dinyatakan apa? Utaka, bebas dari azab api neraka. Kalau nama jenengan masuk di situ, kira-kira panas apa adem, Pak?
Waduh. Tapi yang paling menggoda saya Bapak Ibu dari fasilitas itu adalah Allah menanyakan kepada para malaikat yang mengurus. Jadi orang per orang itu ada yang penanggung jawabnya, Pak. Orang per jamaah haji itu ada mas'ulnya dewe. Dari siapa? Kalangan malaikat. Nah, malaikat yang mas'ul tentang seorang tamunya Allah ditanya, ma aradahula. Apa daftar keinginan sing digawa mrene ning Arafah iki? Yang pasti akan diapakan, Pak? Dicentang ini apa ya? Hah? Dicentang artinya apa? Oke, ACC. Nah, Allah nakoke daftar keinginannya apa wae. Jenengan bisa membawa 1, bisa membawa 1.000.000, bisa membawa 1.000.000.000, 3.000.000.000, 10.000.000.000 daftar. Berapapun. Tidak ada tawar-menawar, tidak akan ada penolakan. Semua akan diapakan? ACC. Jenengan nih oleh fasilitas walaupun senang apa rasanya? Bu, jenengan doa apapun diijabah di Arafah. Minta apapun dikasih. Senang apa orang? Sing membuat jenengan senang apa? Pertanyaan ini jenengan harus menjawab secara pribadi. Jangan menggunakan jawabannya orang lain. Apa yang membuat jenengan senang? Saya kaget, Pak. Ternyata 40 jamaah yang saya khutbahi di Arafah menginginkan supaya VOC dikembalikan ke Indonesia. Dan penjajahan itu terus sampai di kiamat. Orang kepingin apa? Merdeka. Bu, pernah mendoakan anak lulus oleh gawean? Ya. Yang bikin gawean VOC apa Gusti Allah? PT-nya Gusti Allah di mana Pak alamatnya? PT-nya Gusti Allah di mana? Investornya siapa Pak? Yang bikin pabrik garmen, sing iso ngumpul ke begitu banyak karyawan itu dalam negeri apa luar negeri? Halo? Saya terkejut, ya Allah. Kok tego-tegone? Ya Allah tolong kembalikan VOC ke Indonesia. Kami itu orang Indonesia kelasnya tangan di karyawan. Pernah jenengan mendoakan anak jenengan mencipta 20 lapangan kerja, 20 juta maksudnya, 20 juta lapangan kerja. Kalau jenengan nembung Gusti Allah begitu, kira-kira kemampuan Allah cukup untuk membantu? Cukup dapat orang, Pak? Tapi pernah minta begitu. Nah, kepingin kan dia anak ngono. Indonesia tidak masih impor obat dari luar. Kalau ada di antara ibu yang hamil 9 bulan, minta ya Allah, kalau kepingin bocah ini 2 jenengan, kalau mau ketitipan. Kalau mboten gelem ketitipan mentah, kalau titipi sing matang mawon ya Allah. Jenengan dadekke niki mangke lahir 4 tahun hafal 30 juz. Kira-kira Gusti Allah mampu? Tapi pernah kan jenengan ngelus terus didunake ben nanti 4 tahun lulus 30 hafal 30 juz. 9 tahun sudah menguasai pakarnya tafsir dan akhlaknya Al-Quran. Kira-kira kalau jenengan nyuwun Gusti Allah cah matang ngoten niku kira-kira Gusti Allah sakit? Pernah dilus pun waktu hamil? Dijalurkan apa Pak? Sing putih apa sing cuwilik Pak? Jadi orang tua selama ini mengembangkan kita atau membonsai kita Pak? Jadi siapa yang menjadi sebab hidayah kita? Betulkah ibu bapak kita? Benarkah guru-guru kita? Bapak ibu? Bapak tahu keyakinannya dunia pendidikan tanpa kecuali. Dunia pendidikan tanpa kecuali. Mereka mengadopsi prinsip yang disebarkan oleh satu lembaga dunia yang mengatakan bahwa pendidikan adalah hak setiap bayi yang lahir ke dunia.
Dan tidak boleh siapapun menghalangi manusia untuk mendapatkan hak pendidikan. Seakan-akan pejuang pendidikan. Yang kedua, pendidikan itu meliputi dasar, menengah, dan atas. Tapi yang buruk di poin ketiga, sekolah diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta yang diizinkan oleh pemerintah adalah untuk membantu lulusannya mendapatkan pekerjaan. Lulus S3 nanti dibantu mendapatkan pekerjaan. Lulus S2 dibantu mendapatkan apa? Jadi sudah lulus sekolah semuanya, sudah bisa membuat solusi? Enggak, masih butuh dibantu mendapatkan apa? Dan seluruh dunia mengatakan sedekah, bukan sedekah WHO, bukan sedekahul azim, tapi membenarkan konsep itu. Sehingga yang terjadi adalah 97,5% manusia di dunia hari ini adalah karyawan. Sesuai dengan innamal a'malu binniyat. Ternyata sekolah itu untuk mendapatkan apa, Pak? Bukan untuk mencipta bukan untuk mencipta kebutuhan kita, tetapi supaya kebutuhan kita diciptakan oleh pihak lain. Ada pihak lain yang lebih dekat dengan Allah gitu ya, yang bisa membuat semuanya. Kalau kita sih bisa beri sudah luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saya berharap dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat gamping tadi Bapak Ibu kita lihat di sini. Umrah dalam kurung agama Islam. Umrah dalam kurung apa? Agama Islam. Itu mudah. Hidup dunia akhirat yang gemilang. Tadi jenengan nembung, ya Allah kula nyuwun saking putra niki mengke jenengan dadoske RI 1, tapi imamnya orang bertakwa seluruh dunia. Bukan hanya memimpin negeri kami ini di dunia, dia juga akan memimpin anak negeri ini masuk surga Firdaus. Kira-kira kemampuan Allah cukup untuk membantu? Sayangnya kita nggak minta ya. Kalau jenengan dikasih begitu cukup 1 atau kepengen 20 lapis? Kayak Nabi Ibrahim punya 20 lapis Nabi. Ibrahim sebutannya Abul Anbiya, bapaknya para Nabi. Ada 20 lapis Nabi. Dari Nabi Ismail, Ishak, terus cucu Yakub, sampai nanti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lapis Nabi yang ke-20 dari putranya Ibrahim. Dan lapis ke-30 sebagai anak biologis. Jarak antara Ibrahim wafat sampai Nabi Muhammad SAW lahir 2.500 tahun. Bapak Ibu, jenengan sudah nitip doa untuk 2.500 tahun yang akan datang kepada Allah? Ibu, modalnya lidah tidak bertulang. Yang untuk jenis itu akan mengatakan, boten Pak Ustadz, lidah saya bertulang jadinya untuk doa gitu. Tapi ini doa sekedar soleh, lidah tidak bertulang. Sekedar hafid, bertulang. Kalau yang cilik-cilik, begitu sing gede, jadi kaku. Nah, Bapak Ibu, saya berharap dimudahkan oleh Allah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna dina yusrun. Sak temene wae agama Islam iki dengan alif lam itu artinya Bapak Ibu tidak ada pengecualian, semua masuk istighraq. Ajaran Islam baik yang tidak berbiaya maupun yang berbiaya semuanya apa? Mudah. Yang ngendikan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umrah masuk di situ? Haji masuk di situ? Menciptakan lapangan kerja masuk di situ? Nabi mengatakan tangan di atas lebih baik dari tangan yang di pulau khutbah kita Arafah, Pak. Sampai pulau paringi contoh, Bapak Ibu nalikane ten Arafah niki jenengan nyuwun datang Gusti Allah, ya Allah, jenengan kok apian nang karo Pak Bunda itu. Meri kula.
Gusti Allah apian men kali sinten, Pak? Sing ndamel motor Honda niku lho. Wong siji Pak Honda jenenge wong. Lah kok iso gawe ke motor wong sak donya? Iso gawe ke mobil sak donya niku lho. Padahal hasil duitnya ora kanggo ngejar Firdaus. Ora kanggo nolong agamane Gusti Allah, ora kanggo kemanfaatan seluas-luasnya, pada kepentingan duniawi mawon. Ya Allah kula meri. Jenengan kok apik, emang kok jenengan kersa ngapian kalih kula padha karo sapa? Kok jenengan paringi putune kula niku ilmu sing padha sing jenengan wenehke ning ngene Pak Honda. Jenengan wenehi keterampilan sing padha karo yang jenengan wenehke teng ngene Pak Honda. Mental tangan di atas mencarikan solusi bagi umat seluruh dunia, jenengan paringke tenggene putune kula niku. Sekaligus niku tiket piyambake mlebu swarga Firdaus. Niku asal mboten donga ngoten Bapak Ibu. Halo? Asal mboten? Asal kan? Kira-kira Gusti Allah mampu mengabulkan? Napa malah jenengan ngendikan 10 kali lipatnya ya Allah Pak yang jenengan paringi Pak Honda. Kira-kira kanggo Allah apa mboten? Mboten ta? Wong niku ampun tenggene fid dunya hasanah, tapi fil akhirati tiket masuk surga Firdaus. Tapi jadi RT 1 dulu, jadi pengusaha yang mencukupi kebutuhan pangan NKRI, kebutuhan seluruh dunia Islam. Ya pangan, obat-obatan, sandang, alat komunikasi, transportasi, angsal mboten njungo wonten niku kangge mlebu swarga. Napa iki jenengan paringke niku jatane Cina mawon sing gawe. Kita bisa beli mawon ngoten niku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sak temene agama iki dari A sampai Z yusrun iku apa? Gampang. Walan yusadad dina ahadun illa ghalabahu. Ora ana wong siji sing ngangel-nyangelke agama. Gawe angel agama, umroh angel, haji angel, nyembelih korban wangel, akikah bangun masjid. Kalau diajak jaluk gawe proposal gawe masjid jual ke ning Arab Saudi, gah. Wong wis dhewe ra melu bangun Masjidil Haram, ra melu bangun Ka'bah, ora melu randi wakafan ning kono. Lah kok ning kene ana wakafan dikeke wong kono meneh piye, Pak? Api ana Indonesia to? Halo. Api angin. Kalau berapa kali diminta ngisi acara buka puasa, masjid sumbangan dari Kuwait, tempat wudhu sumur dari Qatar, terus sajadah dari pundi meleh mboten nika, sampai bekal buka puasa saking mriku juga. Saya bilang Allahu Akbar. Rasanya pripun, Bu? Enak tenan? Lan dhewe oleh apa? Apa yang akan kita bawa kembali kepada Allah SWT kalau semua kesempatan amal baik kita kasihkan kepada orang lain? Nah, Bapak Ibu, ini dijamin oleh Nabi. Tidak ada seseorang pun yang mempersulit agama kecuali dia justru akan dikalahkan. Orang yang nglakoni apa-apa dan tidak punya prestasi apapun. Fasaddidu wa qaribu. Saddidu dari kata sadar itu artinya shawab. Mbok luruske, mbok benerke, pastikan ada ayat tentang itu, pastikan ada hadis tentang itu, dan pemahaman tentang ayat standar salafus saleh, begitu juga tentang syarah hadisnya. Ya. Begitu juga dengan apa namanya? Saddidu. Kita disuruh terus prinsip harus pegangan ayat tertentu atau hadis, termasuk tadi keyakinan bahwa umrah itu mudah, haji itu mudah. Kudu ana apa? Cekelane. Saya bikin jenenge SHU, Bapak Ibu, Sekolah Haji Umrah Baitullah. Modal saya apa? Bukan duit. Awalnya saya ditantang sebuah biro, Pak Anwar, jika jenengan bisa dapat 20 jamaah, jenengan orang ke-21 apa? Free.
Orang ke-21 apa? Sing 20 bayar, sing ke-1 gratis. Jadi bukan gratis kok, unggul golek kok. Kalau takoni, ndak iya ngono? Iya kok. Ya bismillah, tak coba. Kalau umumke tenggene majelis-majelis pengajian kula, Bapak Ibu, kula mboten takon sing kepengin umroh. Kula takon sing sakniki rumongsane 0 rupiah sapa? Kira-kira jenengan kula takoni ngoten enten sing angkat tangan mboten? Sing 0 rupiah tapi kepengin umroh. Nah, enten mboten kira-kira? Nah, kula golek ini ku, sing rumongsane apa? Mangke kula luruske, ndak benar pemahaman 0 rupiah itu. Itu mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan sunnah-sunnah Nabi kita. Ndak ada orang yang dicipta oleh Allah 0 rupiah itu ndak ada. Yang ada adalah dia belum pernah diajari tentang nilai uang. Pernah belum diajarkan apa, Pak? Nilai uang. Kalau takoni, enten buatan jenengan niki sing ora tau jajan dalam sepekannya. Ora ono sing angkat tangan. Sing kula takoni sing sering bakso, sering mie ayam, do angkat tangan ngeten niki. Piro regane? 12.000, Pak. Sak bendina 12.000. Iku duit mboten, Pak? Ngakune apa? Jujur apa bohong, Pak? Jadi betul berbohong. Daerah orang sadar mawon. Jadi rezeki niku napa? Niku nek dikumpul ke dalam beberapa apa? Begitu 12.000 biasanya kanggo. Halo. Jangan bayangke mboten. Nabi mengatakan tidak ada seorang pun nanti pada hari kiamat kecuali akan dipanggil pribadi oleh Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penterjemah, tidak ada orang ketiga. Orang per orang diceluk, tinggal siji. Kita koni tidak benar, 0 rupiah bisa turun. Pada saat itulah dia melihat sebelah kanan, tidak terlihat apapun kecuali yang pernah dikerjakan. Yang dikerjakan apa tadi, Bu? Jajan, bakso, pirang mangkok, Bu. Halo. Dikerjakan dia atau dikerjakan orang lain? Numpuk. Mangkok bakso, mangkok mie ayam, mangkok rokok, dan semua pokoknya yang pernah dulu dia kerjakan ditumpulkan kabeh oleh Allah sebelah kanan dan sebelah kiri. Sama kalau kemudian 10 rupiah diselamatkan kanggo nyelengi nabung umrah. Ada nanti ya menjadi bukti di sana. Begitu melihat ke depan, api neraka yang tatali'u alal afidah, yang lidahnya ingin nerobos ke jeroan, Bapak Ibu. Kata Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Selamatkan diri kamu dari api neraka meskipun bersedekah dengan sepotong biji kurma. Kepinginnya jenengan ya. Nah, kalau tawarke ngoten niku do tertarik Bapak Ibu. Sing tertarik rumangsa 0 rupiah tapi kepengin umroh dan insya Allah nanti 3 bulan ke depan, maksimal 4 bulan ke depan iso mangkat umroh tanpa utang, bukan pemberian orang lain, hasil kita menata kehidupan. Kita tata kehidupan. Awane ditoto, malamnya ditoto. Kayak Ramadan ya. Awane poso dengan rangkaian pekerjaan tidak berkurang dari biasanya. Malamnya biasanya mau maghrib karo apa? Isya ditambah apa? Kira rakaat? Masih tadarus. Bahkan nanti masuk 10 terakhir ahya lailahu, tidak ada tidur. Total menghidupkan malam. Nah, kalau ini dikerjakan kira-kira hasilnya podo 0 rupiah kayak kemarin apa? Tidak. Apalagi mulai kenal huruf per huruf, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang maca satu huruf dari Al-Qur'an,
Bagi dia berapa? Hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap hasanah dilipat gandakan jadi berapa? 10. La aqulu alif lam mim harf bal alifu harf wal lamu harf wal mimu harf. Rasulullah ngendikan sing sapa wonge saben esuk ngelmoni ngumpulke kandungan 2 ayat. Tafsir 2 ayat dipelajari minimal 2 per pagi. Begitu ngerampung ke mempelajari tafsir 2 ayat, kata Nabi, dia mendapatkan lebih baik daripada 2 ekor onta yang punuknya paling tinggi. Paling gemuk. Dan itu onta paling mahal. Rong ayat dari kani berapa? Onta loro. Onta siji pira regane? Nenek loro berapa? Cukup kanggo umroh, Pak? Cukup kanggo kaji, Pak? Allahu Akbar. Amalan berapa hari? 1 pagi 2 ayat. Kata Nabi, jika mengkaji 3 ayat, khairun lahu min salas. Lebih baik daripada 3 ekor onta. Wal arba'un khairun lahu min arba. Dan ketika dia mempelajari kandungan 4 ayat, maka dia mendapatkan lebih baik dari 4 ekor onta. Masih koma. Wa min a'dadihinna, dan begitu seterusnya. Jika 5, jika 6, jika 7, dan maksimal di angka 10. Saya karena keyakinan itu saya tawarkan. Belum buatan rumongsone 0 rupiah, sekarang kita mulai ketemu sepekan sekali. Tetapi saya nggak mau digabung dengan acara lain. Jadi murni kita membuat acara baru dan harus membawa perangkat untuk belajar, membawa alat tulis. Karena nanti harus apa namanya? Harus menulis. Subhanallah Bapak, kelakon jalan 3 bulan, ada 22 yang siap berangkat. Tak lapor ke. Akhirnya berapa Pak? Mangkat uang 22 tambah pulau setunggal, bukan orang ke-21 tapi ke berapa? Ke-23 berangkat. Terus ngaji telung sasi kali pulau sing mimpin jamaah umroh. Seneng buatan jamaah? Seneng banget. Alhamdulillah. Akhirnya Bapak wangsul saking umroh niku kula disanjung kali sing gak ada biru. Pak Anwar, ternyata bisa ya. Nyari lagi Pak Anwar. Ya ora usah diusulke, aku tak golek dhewe, Pak. Akhirnya kula gerak malih, Pak. Telung sasi meleh angsal 40 sing siap berangkat. Gratis sih berapa? Kula diomongi kalau sing di biru, Pak Anwar nih wong 40 jamaah itu di biro manapun cukup 1 TL. Jenengan wong loro iku boros. Jenengan berangkati dhewe wae sijine cukup duit. Saya mboten Pak izine. Kula nyombong. Enggak, saya enggak butuh duit. Aku berangkatke wong loro dan dampingi saben uang, dampingi wong 20 dan untuk mulai jadi juru bicara semuanya. Halo Pak, boleh nggak Pak mikir ngono? Ora usah dicukup duit Pak. Diwujudkan jadi keterampilan banyak orang. Alhamdulillah kalau wangsul sukses acaranya, dirune seneng meneh. Pak Anwar boleh wis jenengan ora usah ngomong coba ganggu. Kula gerak meneh Pak. 3 sasi setengah oleh 80 Pak. Pripun? Butuh modal? Duit? Yes. Itu yang sekarang jadi perusahaan Pak. Itu yang pengen apa? Jadi perusahaan. Jadi bukan membangun perusahaan bukan dengan kekuatan apa? Ya. Kalau itu tidak akan banyak yang bisa tapi insya Allah ketika kemudian ide, gagasan apalagi dengan ayat hadis yang kemudian memandu akan jadi sesuatu yang berbeda. Di sini Allah mengatakan saddidu, ini modalnya ayat Pak. Di dalam ayat yang lain dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadidan. Sadidu. Qaulan sadidan itu ayat, itu hadis.
Jangan bicara apapun tanpa ada pegangan ayat. Jangan melakukan apapun kecuali ada pegangan. Intang surullah wa absyiru, dan bergembiralah Bapak. Targetnya punya cucu RI 1 Imamul Muttaqin 20 lapis minimal. Dan podo karo Ibrahim 20 nabi. Mung dikancani karo pengusaha di bidang pangan, obat-obatan, sandang, alat transportasi, komunikasi yang akan memakmurkan daratan Indonesia, lautannya Indonesia, hutannya Indonesia, udaranya Indonesia. Boleh nggak Pak? Perjuangan meraih Firdaus. Jenis itu kita bawa ke Baitullah, kita sampaikan kepada Allah. Kita sampaikan di Arafah Bapak Ibu. Inilah satu perjalanan yang diberkahi insya Allah. Satu orang, Bapak, kalau jenengan anak rata-rata berapa Pak sekarang? Kalau anak berapa rata-rata di daerah Kendali? 3. Nek putu berarti 9. Nek buyut berarti berapa? Jenengan juduli kabeh. RI 1 Imamul Muttaqin. Jalur kedua, ulama warasatul anbiya nomor wahid dunia. Pendiri universitas Islam terbaik di dunia ada di mana ini Pak? Kecamatan Putih? Kecamatan? Itu lokasi ini Pak tadi. Kaki mendirikan universitas Islam terbaik di dunia nanti ada di sini. Pengkader ulama warasatul anbiya terbaik seluruh dunia ada di. Saya kepingin punya kader ulama cewek. Maka saya ngirim anak kedua saya cewek kuliah di Sudan, Bapak Ibu. Yang di situ berkumpul banyak ulama. Selain di kampus, di luar kampus. Sampai akhirnya dapat jodoh juga nih kono. 2 cucu saya lahir di Sudan. Saya kirim anak cowok kepingin punya kader ulama. Saya kirim ke Mesir, kuliah di Al-Azhar. Tapi saya mikir sampai kapan mau Indonesia? Jadi ulama konon jogo terus. Boleh nggak Pak? Ulama di kader di Indonesia. Soalnya nawaitunya lulus oleh kalian. Tadi loh Pak. Itu nek lulusin bikin universitas Islam terbaik, maka yang dia kumpulkan ilmunya, yang dia jumpai di sana, yang dia baca di sana sesuai dengan innamal a'malu. Jangan nunggu lulusnya. Sejak awal sudah dipandu oleh nawaitu, sudah dipandu oleh doa dan penyunan kepada Allah. Jenengan bisa menjadi seorang petani biasa sekali garap sawah setiap hari, tapi jenengan punya doa yang istimewa. Setiap selesai sholat 5 waktu, jenengan nyatakan, ya Allah, jenengan ngertos kula niku la haula wala quwwata illa billah. Tidak daya, tidak punya kekuatan apa. Lah kok jenengan titipi anak? Mboten bakal dadi. Saking niku ya Allah bantu kula. Nabi Muhammad mengatakan salah sudah awatin la turat. Ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Da'watul walidi liwaladihi. Doa satu dari 2 orang tua, entah ibunya, entah bapaknya, mendoa untuk anaknya, cukup bagi Allah untuk mengabulkan apa yang diminta. Jadi anak itu dimanfaati, dia mendapatkan manfaat, bukan harus doanya kedua orang. Justru nggak mungkin. Kecuali jenengan cetakan. Bapak jenengan sama istri cetakannya sama, pemahamannya kode persis, keyakinannya sama persis. Nah, nek beto jenengan kane gurih gede cilik, kira-kira kayak apa model itu? Karena itu bukan doa kedua orang tua. Hadis yang mengatakan da'watul walidi ai ahadul walidain. 1 dari 2 orang tua. Bisa ibunya, bisa, dan mustahil dua-duanya. Walaupun keduanya diajarkan berlomba. Tapi bukan persyaratan untuk dikabulkan oleh Allah harus doa kedua orang. Di dalam Al-Quran ada tokoh hebat karena doa ibu tanpa doa ayah. Ada tokoh hebat karena doa ayah tanpa doa. Kita tidak dikenalkan ada tokoh hebat karena doa kedua orang tua. Makanya disederhanakan sedemikian rupa. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, absyiru.
Begitu jenengan kenal ayat, kenal hadis, jenengan dikasih kabar gembira. Pak, jenengan kemarin dikenalkan ayat yang ke-27 Al-Hajj. Wa'adzim finnasi bil hajji ya'tuka rijalah. Adzan itu dikerjakan oleh Ibrahim kapan, Pak? 4.000 tahun yang lalu. Ibrahim adzan untuk haji, panggilan haji itu kapan, Pak? 4.000 tahun yang lalu. Ketika itu jenengan posisinya di mana? Halo? Bu, pireng buatan wakil ibu jenengan. Adzan Ibrahim. 4.000 tahun yang lalu. Pireng buatan? Kita sih nggak tahu, tapi berita lewat ayat, lewat hadis, kita mendengar. Kita mendengar. Ibrahim pun adzan manual tanpa halo-halo ngeten iki Bapak Ibu. Untuk seluruh dunia, bahkan untuk yang belum lahir dia hitung sebagai manusia. Allah sudah membuat keputusan siapa yang akan dicipta manusia sudah rampung. Siapa manusia terakhir sudah rampung. Kon ngadani kabeh manual mboten nganggo halo-halo. Kira-kira jenengan diparingi tugas watan sami ana wa ta'na. Halo. Nabi Ibrahim polos. Ya Rabb, la yanfudhuhum sauti. Ya suara saya nggak nyampe toh, yo. Nabi Ibrahim, Nabi, Rasul, ulul azmi, Khalilullah. Ketika kon adzan mboten niku jawaban apa? Ya Allah, ya suara saya mboten nyampe. Nah, kok Allah nggak tahu? Hah? Allah tahu. Tapi Allah melehke lah sing ngongkon kue jamin nyampe sapa? Kue kon adzan. Nganggo suaramu selirih apapun, pokoknya di suara berdayakanlah. Tapi nawa itu kan di dalam hati bisa nyampe. Niat mboten sakit mboten? Halo? Halo? Niat di dalam hati. Di nawa itu kan nyampe. Bukan jamin nyampe, tapi niat di dalam hati adzan itu akan bisa. Mungkin nggak jenengan mulai hari ini nyelengi. Saya nggak bilang nabur. Tahu nyelengi, Pak? Bu, pengalaman dia nyelengi pripun? Ten bang napa ten ngenyi sore kasur, ngenyi sore napa bambu dipotong mboten niku dibolongi. Kula lebih seneng nggunakake istilah nyelengi. Dudu apa? Tulisi bismillah, ini celengan umrah bulan Juli yang akan datang. Duwene piro? 2.500. 500 rupiah. Bismillah ya Allah, niki modal kula pertama untuk umrah bulan Juli. Ojo ditentok kaitan awal, Pak. Jenengan nek kepengin gratis, kula gelem ngajari. Jenengan sabaran, kula ajari ayate, hadise, insyaallah mboten badhe bakal bayar. Jenengan dibayari. Saya berharap satu ketika jenengan wis mimpin haji, mimpin haji Pak, bukan mimpin umroh, mimpin haji, mulai oleh sangu 5 miliar. Kira-kira cukup kanggo bangun apa Pak? 5 miliar iso bangun apa Pak? Karena ketika itu jenengan membawa 2.500 jamaah haji, malah 5.000 jamaah haji. Mungkin betul. Nabi waktu haji Bapak Ibu tahun ke-10 Hijriah membawa 114.000 Nabi kita Muhammad SAW. Dengan nanti pireng Nabi Muhammad kaji ping piro? Ping pisan, tapi nggawa rombongan piro? 114.000. Nek ditompo kabeh Nabi membawa pahala haji berapa? Ya sebanyak itu Bapak. Makanya kalau jenengan mau kaji ping pisan tok yang nggawa jamaah sakmono. Ben sesuai dengan sunnah Nabi.
Tapi nek jenengan nggone mung diri sendiri, jadi butuh haji berapa kali, Pak? Ping 114. Oh, ben podo karo Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nek orang, ayo kita pelajari ayatnya, kita pelajari hadisnya. Insya Allah tahun ini kita membawa sekitar 100 jamaah haji. Tahun depan kita membawa 500 jamaah haji. Tahun depannya lagi kita membawa 2.500 jamaah haji. Tahun depannya lagi kita membawa 10.000 jamaah haji. Tahun depannya lagi kita membawa 15 jamaah haji, 15.000 jamaah haji, 20 jamaah haji, sampai nanti mudah-mudahan belum sampai 23 tahun kita sudah bisa membawa dalam satu musim 114.000, menyamai prestasinya Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Kira-kira kemampuan ini Gusti Allah cukup buatan kagum bantu kita, Bapak. Muhammad bin Salman mentargetkan nanti 2030 jamaah haji total 1 tahun 10 juta, Bapak. Kira-kira kita mau memimpin berapa? Ojo mikir iso mangkat dhewe terlalu sederhana. Ojo mikir mangkat dhewe terlalu apa, Pak Bu? Gamping tadi. Jenengan sediakan waktu beberapa kali kalau jelaskan jelentrahke ayat per ayat, hadis per hadis. Tidak. Lailatul Qadar dereng enggak Pak tahun ini? Halo? Udah sampun dugi Lailatul Qadar? 10 terakhir kan? Di malam itu akan ditentukan oleh Allah siapa yang berangkat tahun ini. Mungkin buatan jenengan-jenengan mlebu. Caranya? Pribadi atau manfaati wong akeh? Apa yang mesti kita siapkan? Sampai nanti Lailatul Qadar. Saya ingat 2019 pertama kali saya mimpin jamaah Furoda, itu ada yang daftarnya bulan Syawal, Pak, baru daftar. Dan alhamdulillah mangkat. Dan seru banget, Pak. Seorang ahli IT perusahaan minyak asing. Kalau sampaikan kan gini Arafah, Mas. Wingi kalau ajari doa bertahap menika. Dari mulai naik kelas 2-3 level di atas teman-temannya yang seprofesi tapi paling tinggi posisinya. Alhamdulillah tercapai. Oktal 2019 kalau menyemas saiki njaluk jenengan aja tanggung-tanggung. Jangan 23, 27 level di atas. Allah itu Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Farid, As-Samad. Esa, siji, tidak ada duanya. Jalu'o menjadi orang nomor 1 di bidang itu di seluruh dunia. Jenengan diperebutkan oleh perusahaan minyak seluruh dunia. Lebih rungu ngoten niku ide ngoten niku langsung pamitan mojok. Pokoknya jalur nomor apa? Orang nomor 1. Dan subhanallah saya melihat apa ini? Iya, kayak bintang bersinar. Bukan bisa berangkat, Pak. Bukan itu. Kita merendahkan umroh, kita merendahkan haji ketika sekedar untuk. Karena itulah kemudian sahabat Umar mengatakan, Al-hajju qalil, warraqbu katsir. Orang yang sempurna hajinya, yang mabrur hajinya, qalil. Jumlahnya apa? Warraqbu katsir, rombongan penggembiranya yang banyak banget. Pokoknya bayar lulas, mangkat badan Pak. Ilmune, imane, takwanya nggak diurus. Pokoknya berangkat tahun ini. Ngertinya sudah haji. Haji bukan begitu. Sing ngundang Allah zat yang gaib, tuan rumahnya juga gaib. Caranya piye muamalai, Pak? Halo. Sing ngundang gaib, tuan rumahnya jauh gaib. Lah nek rande ilmu, rande iman, rande takwa, terus cara komunikasinya piye? Wis do panas ning nggone iki, ning nggone Arafah. Ning Mina ra kerasan. 11, 12, 13 ra kerasan.
Blonjone mau iso pop mie, akhirnya do nafar awal. Tidak ada tarwiyah kan sunnah kan? Sunnah. Yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang beliau mengatakan, khudhu anni manasikakum. Gara-gara apa tadi Pak? Orang gawa ilmune, orang gawa imane, orang gawa ketakwaane, tapi lunas bayare piye Pak? Mangkat badan. Tamune sapa? Dudu tamune Gusti Allah, tamune pedagang. Wah, pedagang Saudi pinter banget. Indonesia bagus, Malaysia enggak bagus. Nah, ngeten lho. Ben apa Pak? Ben blonjo. Akhi, Indonesia, wah hebat ini Indonesia. Malaysia. Gelembui. Tamu di situ, Bu. Na'udzubillah. Makanya dikatakan penting Bapak Ibu kita belajar ilmu. Ya, bergembiralah tanpa disebutkan apa yang menjanjikan di depan ini. Absyiru. Apa kecamatan apa? Apek. Artinya apa? Oh, kepatihan. Kepatihan. Masya Allah. Mungkin betul. Jadi pusat kebaikan perbaikan seluruh dunia. Bukan rintisannya. Kira-kira visi itu ada yang mengusung, ada yang memperjuangkan? Siapapun boleh daftar. Ya. Saya berharap dimudahkan oleh Allah SWT. Kira-kira modal awalnya Mekah, kalau modal awalnya pakaian, apa putih, subur putih Mekah karya pakaian. Begitu ada orang visioner, orang yang memang punya visi ke depan, dan itu dikomunikasikan kepada Allah berdasarkan ajaran ayat, berdasarkan dengan ajaran hadis, absyiru. Jadi ini pakaian masih suwe, tapi bergembiralah kalau itu diusung oleh seseorang dan itu dikomunikasikan kepada Allah dengan cara yang benar, dilandasi keimanan, dilandasi ketakwaan, tidak ada yang mustahil. Nanti saya ngirimnya putu-putu bukan ke Sudan, bukan ke Mesir, tapi ke mana? Iya, ikhlas saya dengan kader putu-putu saya. Wasta'inu bil ghadwah. Dan mintalah bantuan dengan memberdayakan waktu pagi. Bapak, jika kepingin bisa umroh bulan Juli, masih berapa pagi? Itu, mulai dengan itu muncul ke dinone opo pagi apa? Warauha waktu sore. Wasyai'in minad dulja, dan sebagian waktu malam. Berapa malam masihan? Berapa sore masihan? Jangan hitung duit. Jangan hitung duit. Jenengan tidak punya rencana yang bagi-bagi bagus untuk duit, dia mending ke tempatnya Pak Honda, bermanfaat bagi seluruh dunia. Ini mau kanggo bakso, kanggo apa nih kok? Bunuh diri. Halo, bunuh diri Pak. Hari ini orang kejam, menggali kuburnya dengan mulutnya sendiri. Rumah sakit kebak karena kurang makan atau kakek makan Pak? Terkontrol, yang sehat yang enggak. Bukan tentang uang, Pak. Bukan tentang uang. Bukan tentang uang. Pagi, berapa regane tergantung jenengan. Tadi mempelajari 2 ayat, 2 ekor onta paling gemuk. 10 ayat, 10 ekor onta paling gemuk. Jangan tanyakan wujud aslinya ketika itu. Dia akan datang, insya Allah. Hanya beberapa waktu yang akan datang, semua akan mewujud. Lebih dari itu. Bahkan tadi sampai kita sudah meninggal dunia sampai 4.000 tahun yang akan datang, keringat kita setiap pagi, setiap sore, setiap malam itu akan diwujudkan oleh Allah. Cuman bukan sekedar tekad, bukan sekedar niat, butuh ilmunya, ya butuh ilmunya. Wasyai'in minad dulja pada waktu malam. Jangan
Lihat Bapak Ibu, kalimat wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad dulja, mintalah bantuan kepada waktu pagi, waktu sore dan sebagian dari malam. Minta bantuanlah dengan melaksanakan ketaatan di waktu pagi, sore dan sebagian malam hari. Ini adalah permisalan dari Nabi yang Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya minta pertolongannya kepada Allah dalam ketaatan kepadanya dengan melakukan amalan-amalan soleh pada waktu semangat kalian dan lapangnya hati kalian, yang mana engkau merasa menikmati ibadah tersebut dan tidak merasa bosan, tidak terpaksa, tidak merasa bosan, dan engkau sampai kepada keinginanmu. Ya, ditegaskan. Dan lebih jauh Bapak Ibu, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, man khafa, barang siapa punya rasa takut, tujuannya tidak tercapai, katakanlah kepingin tadi umroh bulan Juli, khawatir nggak tercapai, berkemampuan nih, maka dikatakan adlaj, dia akan mulai berjalan. Biasanya pada kondisi normal, orang perjalanan itu ketika malam istirahat dan tidur. Besok pagi baru lanjut. Tapi kalau itu dilakukan, kayaknya nggak nyampe ke tujuan ini. Maka Nabi memberikan arah, gunakan waktu malam. Adlaj. Dan siapapun mau memberdayakan waktu malam, tahun-tahun 90-an pernah setia nonton TV, nonton TV berapa jam? Saya punya pengalaman waktu haji pertama 2004 tadi Bapak. Saya ditamoni oleh majelis taklim ibu-ibu sekerajan Bawen. Begitu selesai saya jamu, saya kasih cerita macam-macam, termasuk tadi ketemu seneng jadi karyawannya Pak Honda, tadi ketimbang duwe Pak Honda, dan 10 kali lipatnya lu seneng jadi karyawannya Pak Honda, terakhir dong langsung ketuane, ada ibu-ibu ketuane, ketika ibu-ibu mau jenengan waktu undur yen kula kesehatan urusan kalian Pak Anwar. Begitu semua sudah pulang, tinggal saya, istri dan beliau nyampaikan, Pak Anwar tolong doakan saya. Orang pulang haji biasanya dimintakan apa Pak? Tolong doakan saya supaya segera bisa berangkat haji kayak jenengan. Niku nek jenengan pireng ngoten niku, apakah bisa kita pahami beliau kepengen haji? Apakah orang yang nembung didolake nang cepet iso haji berarti kepengen haji? Kalau itu baru lidah tidak bertulang, jangan dipercaya. Jangan diapakan? Dipercaya. Menungso itu diberikan oleh Allah 10 alat komunikasi. Dan mulut hanyalah 1 dari 10 tersebut. Jadi yang 9 kira-kira piye ngomongnya? Pertama, kalau takoni, oh ibu kepengen haji toh? Kalau polos ngoten niku. Oh Pak, ibu kepengen haji toh? Tersinggung tiba beliaunya. Lu wong Islam juga pengen haji Pak Ustaz. Lah itu heran saya di lapangan, pengalaman dakwah saya di lapangan. Saya kok angel, belum pernah ketemu ana wong Islam sing kepengen haji. Bener-bener kepengen tuh mboten ketemu. Tapi menggur apa? Gur apa Pak? Gur hampir kabeh ngomong. Akhirnya kalau takoni, maksudnya pripun Pak Anwar? Akhirnya kalau jelasin, Bu, jenengan ndak tesih enten kegiatan nonton TV. Halo? Itu tahun 2004 ya, 2004. Kalau takoni, jenengan ndak tesih enten kegiatan nonton TV? Nembe nonton itu sejatinya mata sedang bicara Bapak Ibu. Ndak nyambung nonton TV dengan mulut kepengen haji tadi? Kalau takoni, jawabannya gitu sih Pak Anwar. Kalau takon polos mere, jenengan nek nonton TV di jatah pirang menit, Bro. Guyu ngakak. Tahu guyu ngakak? Nonton TV nggih mboten menitan, Pak. Lah pinten? Nggih 2 jam, 3 jam.
Niku mboten nonton Bu judule. Niku jenenge mujahadah. Jenenge apa, Pak? Mujahadah. Jadi lesane ngomong kepengen kaji, mujahadah yang mripate apa, Pak? Bener? Bisa membantu? Nyambung mboten, Bu? Lah kalau mripate mendustakan yang diomongkan oleh lesannya, masa wong liya kon percaya? Akhirnya kalau bedahke apa bahasa telinga, apa bahasa mata, apa bahasa tangan, berapa keterampilan dipelajari untuk menyediakan kebutuhan umat Islam. Saudara-saudara, yang itu akan mendatangkan duit. Berapa keterampilan kaki untuk melangkah mendatangi sumber-sumber ilmu? Jelas tidak ada. Tunggal, nama Pak? Lesan dan 9 juru bicara yang lain mendustakan apa yang diomongkan oleh lesan. Gue takoni, mulai kapan jenengan kepingin haji? Jawabannya ngacol. Dia pun dangu, Pak Ustaz. Jenengan paham? Pun dangu ini apa jawabannya? Hitungan dino, hitungan minggu, hitungan bulan, tahun, belasan tahun, puluhan tahun, ratusan tahun. Tahu betul? Jadi beliau ini sudah pernah memutuskan, belum pernah memutuskan. Akhirnya pertakoni semua ayat haji, ayat umrah, jenengan sampun khatam membaca tafsir dan gitu, Pak Ustaz. Nah, akhirnya kalau takoni piyambake pun belasan tahun, boh 19 tahun, boh 18 tahun. Kalau takoni yang jenengan kerjakan selama itu apa? Yang dongo, Pak Ustaz. Dongo. Dongo itu apa, Pak? Dalam agama doa yang sempurna itu keyakinan hati diucapkan lesan dan dibuktikan dengan tindakan nyata. Kaki, tangan, kuping, meripat, akal, semua diberdayakan untuk bicara. Nah, kalau takoni dumane jenengan apa? Nggih njaluk tambahan rezeki ben iso kaji. Mpun dikabulke, Bu. Dereng Pak Ustaz. Akhirnya kalau elengke, Bu hati-hati loh. Jenengan keliru milih Gusti Allah ya, Gusti Allah pun maha mendengar. Gusti Allah pun maha melihat. Gusti Allah pun maha kaya. Maha pemurah. Lah kok Gusti Allah jenengan jalur iki wis belasan tahun kok ora digagas iki kan keliru jenengan iki milih Gusti Allah sing ndi sing jenengan cukup. Akhirnya ngeten iki piyambake. Kula ajari bagaimana memberdayakan 10 juru bicara. Nanti di akhirat Bapak Ibu mulut dikunci. Sing ngomong sinten? 9 yang lain. Latihlah 9 juru bicara kita sejak di dunia terakhir mulut. Ya, ojo didisikin mulutnya. Ajarkan 9 juru bicara. 2 telinga, 2 mata, 2 tangan, 2 kaki. Yang ke-9 kulit. Yang ke-9 apa? Kulit. Ajarkan kepada mereka. Punya target RI 1 Imamul Muttaqin, jangan hanya ngomong dengan lisan. Libatkan 9 juru bicara yang lain. Ingin punya anak keturunan yang tadi pengusaha di bidang pangan, obat-obatan, semuanya. Untuk mencukupi NKRI demi kemuliaan dia nggak dimainin oleh bangsa siapapun. Jangan hanya dengan mulut. Libatkan 10 juru bicara yang lain. Sempurnakan dengan lisan. Saya husnudzon insya Allah. Allah tetap sebagai Maha Pengasih. Dan kita akan diberikan banyak sekali. Nah, akhirnya Bapak Ibu, kalau ajak beliau mengurai amalan pagi, siang. Alhamdulillah dalam waktu 8 tahun, beliau bisa haji 2 kali. Tanpa utang spesial pun. Umrah Ramadan, pasangan suami istri. Berangkatkan umrah anggota keluarga 8 orang. Dari modal apa? Nek di duit berangkat umroh surah kacek gitu. Jadi tamunya pedagang itu bukan tamunya Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu. Kita nggak ada waktu terlalu pendek Bapak Ibu untuk bermain-main dengan jenis ini. Persoalan besar umat kita membutuhkan orang-orang yang gitu. Ketahuilah dagangan Allah itu mahal dan dagangan Allah itu adalah kalau Ibrahim ingin surga punya warisan kota Mekah.
urusan kebaikan, perbaikan sampai di kiamat. Kalau Nabi Muhammad kepingin surga, punya warisan kota Madinah. Pusat kebaikan, perbaikan sampai di nak dewek wis ndi apa? Gara-gara lidahnya dibiarkan setia kepada siapa tadi? Kepada VOC. Jalur cilik-cilik dan semua kebutuhan dipenuhi oleh bangsa asing. Nudung presidennya disalahkan. Beliau orang yang didatangkan oleh pihak lain. Jangan dibebani di luar kemampuan mereka. Jika kita menghendaki, siapkan anak-anak inden. Tahu inden, Pak? Halo? Anak kita anak inden apa anak eksiden? Rata-rata anak kita anak eksiden. Asal kan? Nikah sah secara agama, sah secara hukum positif, tapi anak lahir eksiden. Nek sah secara hukum agama, sah secara hukum positif, tinggal serumah sah betul. Agama sah, orang saksi ini, orang macam-macam rukun-rukun akad ijab kabul lengkap. Nikah sah betul, acara agama positif sah bukan. Tinggal serumah sah. Tidur seranjang, hubungan badan. Gara-gara fatwa sah itulah anak-anak lahir eksiden. Orang tua berhubungan badan itu kerja keras atau kerja ringan? Pernah niat untuk melahirkan RI 1 yang Imamul Muttaqin sebelum berhubungan itu? Pernah niat melahirkan ulama warasatul anbiya sebelum berhubungan badan? Pernah berniat melahirkan para pengusaha di ADC memenuhi kebutuhan Indonesia dan masuk surga Firdaus sebelum berhubungan badan? Nabi Sulaiman mengatakan, nanti malam saya akan tawaf kepada 100 orang istri. Dengan bulan? Atau 99 orang istri. Agar semuanya hamil, melahirkan anak lanang, ahli penunggang kuda dan berjuang di jalan Allah sebagai pasukan penunggang kuda. Elek apa aneh? Kapan dikerjakan itu? Siang hari sebelum dia berhubungan badan di malam hari. Tapi kurang siji resepnya, kenapa nih Bu? Lali ngomong insya Allah. Diingatkan oleh malaikat, ya Sulaiman, kul insya Allah. Tapi beliau saking pede ini, buatan mengucap insya Allah. Datanglah malam dan dia tunaikan rencananya siang. Berapa orang Pak? 100 dari 1000 istrinya. Tetapi yang hamil hanya 1. Begitu ditunggu kelahirannya, melahirkan anak lumpuh. Hidup dalam kelumpuhan dan wafat dalam kondisi lumpuh. Tapi Nabi kita Muhammad SAW mengangkat kasus itu dan memulainya dengan sumpah. Demi zat yang diri Muhammad ada di tangannya, andai saja Nabi Sulaiman mengucapkan kalimat apa? Maka 100 orang istri yang didatangi malam itu, semua hamil, semua lahir ke anak, jenis kelaminnya lanang, ahli penunggang kuda, dan semua berjuang di jalan Allah sebagai pasukan penunggang. Artinya anak wis rampung dididik sebelum dia ada. Hari ini kadang wis tumbuh gede, wis dilahirke. Calon apa Bu? RI 1 atau Imamul Muttaqin atau pengusaha? Ronde judul. Ronde apa? Maka Bapak Ibu, inilah pekerjaan pertama yang butuh kita kerjakan saat ini. Juduli diri kita yang kemarin lahir tanpa itu jenengan ngendikan sebab hidayahnya siapa? Ibu Bapak. Beliau juga korban. Jangan dipersalahkan. Tapi insya Allah kita akan balas beliau, ibu bapak kita minimal 700 kali lipat modal beliau insya Allah dengan pertolongan Allah. Kira-kira kalau saya nembung, ya Allah bantu Anwar, tolong Anwar, kepingin bakti kepada kedua orang tua. Nggak mau menjadi sebab rugi, tapi sebab untung. Bantu Anwar bisa membalas kedua orang tua minimal berapa? 700 kali lipat modalnya. Kira-kira kemampuan Allah cukup membantu kita?
Lebih dari itu, saya berharap jenengan berani. Jadikan lidah tidak bertulang untuk menyebut sesuatu. Kalau ibu sendiri, selama ini orang-orang masyarakat umumnya meyakini bisa dibalas betul. Orang iso. Ya bakti tapi orang bakal lunas itu loh. Lah nek lunasi wong siji wae ora mampu, lunasi ibu pertiwi saged boten kira-kira. Ya ora bakalan wong siji wae rasa dibalas. Tapi insya Allah keyakinan kita dengan pertolongan Allah bisa membalas ibu bapak, insya Allah. Wong Pak Honda wae iso gawe iki Honda wong sak donya. Bill Gates iso gawe iki Microsoft untuk seluruh dunia. Pemilik YouTube itu bisa membayar sejumlah YouTuber Indonesia 5 miliar, 6 miliar per bulan. Jadi jutaan orang jenis itu. Kira-kira penghasilan mereka berapa ya? Untuk nyari Firdaus buatan. Nah, saya berharap itu akan berubah petanya ke depan insya Allah ketika kita mulai melek jenis ini. Ya, Bapak Ibu, waktu inilah yang butuh diberdayakan sedemikian rupa. Saya lewati. Ya. Ya Rabb, irzuqni umratan qaribatan utahhiru biha ruhi wa sajdatan amamal Ka'bah. Tsumma salam ala dunya wa ma fiha. Saya berharap Bapak Ibu kita punya penyuwunan mulai hari ini dimudahkan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah umrah sempurna dalam waktu dekat ini. Kita kemarin Bapak Ibu memberangkatkan ada 111 jamaah yang mengejar Lailatul Qadar di Masjidil Haram tahun ini. Ada 111 jamaah kita berangkatkan. Kita berharap tahun depan bisa sampai 3 kali lipatnya. Bahkan ada di Masjidil Haram, ada di Masjid Nabawi, dan sebagaimana juga insya Allah kita akan mengelola i'tikaf di tanah air insya Allah mulai tahun depan dengan izin Allah SWT. Ya. Sujud di hadapan Ka'bah langsung, kemudian semoga kedamaian di dunia seisinya terlimpahkan juga. Jadi kita ujung dari umrah adalah bahwa kemudian kita membawa dampak kebaikan. Ya. Perhatikan Bapak Ibu, 2 wasiat Nabi kita Muhammad SAW diriwayatkan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni anin nar. Wahai Rasul, tolong kabarkan kepadaku, ajarkan kepadaku satu amalan yang jika saya tekuni akan menyebabkan saya masuk surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Qala, Rasulullah begitu mendengar permintaannya Mu'ad bin Jabal ini, laqad sa'altani an 'azimin. Wahai Mu'ad, engkau telah menanyakan kepadaku tentang satu perkara azim, perkara yang agung sekali, berat sekali, mustahil sekali. Cuman wa innahu layasirun ala man yassarahullah. Tetapi dia punya potensi mudah sekali dikerjakan bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah. Jenengan seneng yang diabotke sing dimustahilke apa sing digampangke? Ada prosedur syariatnya, ada prosedur kausalitasnya. Ya, syariatnya butuh kita pahami, kausalitasnya juga butuh kita pahami. Ya. Wa innahu layasirun ala man yassarallahu alaihi. Maka Rasulullah kemudian baru menjawab, pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau sembah Allah. Ketika kita awam, nyembah Allahnya orang awam, kayak apa itu nilainya? Semua serba ikut-ikutan. Gerakan sholat ikut-ikutan, bacaan ikut-ikutan, ngerti dalile. Sampai guru yang ngajari kita difatwani oleh 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, gurune ora oleh pahala. Jenengan ngajari bocah-bocah gerakan wudu sing bener saged mboten? Saged.
jenengan sekaligus menjelaskan ayat-ayat tentang wudhu, semua hadis tentang wudhu sekaligus. Jadi bukan hanya gerakannya, dimulai dengan ayat dan pemahaman ayat itu, hadis-hadis kira-kira pun siap. Idza kuntum ila salati fagsilu. Kita mengenai sejumlah hadis Nabi. Aslinya Bapak Ibu adalah kita mengajarkan sekaligus dengan dalilnya, bukan hanya apa? Bukan hanya prakteknya. Kalau hanya prakteknya, 4 madhab fatwanya sama. Guru itu nggak mendapatkan pahala. Walaupun gerakan wudhunya yang diajarkan benar. Rego itu ada pada huruf-huruf, ada kata-kata per kata, ada ayat per ayat. Nah, ini yang kemudian kita meninggal dunia dan ayat yang kita jelaskan terus nyambung sampai dino kiamat. Itu yang menghasilkan sesuatu yang besar. Ya, sesuatu yang besar. Iya. Dikatakan ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Jenengan sembah Allah sebagai orang awam tidak tahu dalil, dengan jenengan nyembah Allah sebagai santri yang tahu dalil. Semua ucapan jenengan tahu dalilnya. Semua gerakan jenengan tahu dalilnya. Sama atau beda? Berbeda. Bahkan jenengan nyembah Allah sebagai ulama warasatul anbiya akan beda lagi. Maka Bapak Ibu, menyembah Allah di sini harusnya ada posisi apa tadi? Jenengan punya rencana ya sampai 20 generasi, 30 generasi yang akan datang, 67 generasi yang akan datang, sampai 4.000 tahun yang akan datang. Ibrahim sudah wafat 4.000 tahun yang lalu. Tapi doa beliau sejak 4.000 tahun yang lalu sampai hari ini masih berjalan efektif. Dan doa-doa beliau terabadikan di dalam Al-Quran. Ketika kita gunakan dengan nawaitu melahirkan generasi bukan Nabi, bukan Rasul, tetapi pengikut setia Nabi dan Rasul, dan memiliki sifat-sifat yang utama, yang sama, dia akan punya dampak seperti itu. Maka kita diperintahkan untuk menyembah Allah. Jenengan berangkat umrah, itu untuk ibadah kepada Allah. Jenengan umrah membawa 1.000 jamaah, nyembah Allah juga. Sama atau beda? Berbeda. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau sembah Allah dan tidak engkau sekutukan dengan apapun. Wa tuqimus shalah, engkau tegakkan salat. Engkau tegakkan apa? Salat. Wa tu'tiz zakat, engkau tunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, engkau berpuasa Ramadan. Wa tahujjul bait, dan engkau berhaji ke Baitullah. Lalu rancang kaji, ada harapan surga. Ini kan amalan yang memasukkan surga dan menjauhkan dari api neraka. Nabi memasukkan haji. Nah, dora kaji bukan karena nggak mampu, tapi karena apa tadi Bapak? Ilmu nggak nyampai. Nah, ini sayang sekali. Jadi jika ternyata urusannya bukan urusan duit, tapi urusan ilmu, menurut saya satu keharusan untuk diselenggarakan bimbingan ya, keilmuan yang benar terkait dengan ini semuanya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, ada terjemahannya. Nanti bisa diminta Bapak Ibu, saya kirim ke panitianya yang membutuhkan. Ini pesan Nabi yang lain, saya lewatin. Nabi Muhammad SAW umrah 4 kali dan haji 1. Tapi tadi 1 kali membawa jamaah berapa Bapak Ibu? 114 ribu. Dan insya Allah kita bertekad untuk mencapai dalam satu musim. Dalam satu musim melalui ya gerakan belajar ayatnya, belajar sunnahnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kemarin diajarkan jenengan nek kepingin segera bisa umrah maupun haji, minimal sebelum tidur Bapak Ibu, seperti Abu Bakar sebelum tidur salat apa? Witir. Abu Bakar belum pernah tidur malam kecuali witir dulu. Umar bin Khattab enggak. Beliau memastikan insya Allah bisa bangun malam. Abu Bakar karena kekhawatirannya, raiso tangin dulu, sebelum tidur mesti apa? Coba dengan praktekkan sunnahnya Abu Bakar.
Dan begitu selesai, waladdallin, amin. Terus mau ayat yang kemarin di ayat 27 Al-Hajj. Wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amin. Ulang lagi. Ping 10 monggo, ping 30 monggo, ping 100 monggo. Sebagai bentuk penyuwunan kepada Allah. Karena di ayat itu kalau ada adanya Ibrahim itu, yaitu karijala, maka akan mereka berdatangan memenuhi undangan engkau wahai Ibrahim, bahkan dengan cara jalan kaki. Nah, kita nyuwun kepada Allah. Jadi pernah Nabi Muhammad SAW itu, Bapak Ibu, semalam suntuk habis hanya dengan satu ayat. Pernah baca hadis ini? Rasulullah itu pernah disaksikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari semalam suntuk dihabiskan hanya mengulang-ulang apa? Satu ayat. Ayat 118 dari surat Al-Maidah. Jadi begitu selesai waladdallin amin. Rasulullah membaca in tu'adzibhum fa innahum ibadun wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang, enggak tahu berapa ratus kali beliau dalam posisi berdiri. Setelah itu Allahu Akbar. Pada posisi rukuk dibaca lagi dan berulang-ulang hampir sama dengan waktu berdirinya. Tidak terus sujud. Di posisi sujud dibaca yang ketiga kalinya dengan jumlah yang sama dengan ketika tadi beliau rukuk. Dan Bilal masuk masjid untuk adzan subuh baru beliau selesai. Abu Dzar yang menyaksikan anehnya qiyamul lail Nabi malam itu penasaran. Begitu selesai salat subuh langsung apa namanya? Langsung interupsi, ya Rasulullah. Semalam qiyamul lail jenengan beda dengan yang jenengan ajarkan selama ini, beda dengan yang jenengan praktekkan selama ini. Engkau mengulang-ulang satu ayat saja, itu ayat 118 surat Al-Maidah itu. Penjelasannya gimana? Kata Rasulullah, inni sa'altu rabbi asy-syafa'ata li ummati. Semalam ayat itu saya pinjam untuk mengajukan jaminan syafaat bagi seluruh umatku ini sampai nanti dia di kiamat. Berjuang berapa malam? Satu malam. Modalnya berapa ayat? Ojo mikir duitnya pokoknya. Tapi kalau ada duit ya jangan digunakan yang aneh-aneh tadi ya. Jangan jadi saksinya mangkok tadi itu. Nah, kata Nabi, fa'atoniha. Semalam langsung dijawab oleh Allah. Iya, dikabulkan. Wahiyana ilatun insyaallah. Dan seluruh umatku bon bisik jaluk orang jaluk syafaat kabeh bakal oleh syafaatku. Mung dengan satu syarat, liman la yusyrik billahi syai'a. Asal dia tidak membawa dosa syirik ketika menghadap Allah. Insyaallah semua mendapatkan apa? Jadi kalau jenengan kepengen kecamatan ini nanti insyaallah ada sebagai pusat kebaikan perbaikan dunia sampai jelang hari kiamat dengan izin Allah, dan pelakunya anak cucu penjenengan, dengan ikhlaskan diwakafkan keturunannya, tidak usah bersaing dengan yang lain-lain di bidang yang fokus di wilayah itu. Dan itu tiket mereka masuk surga Firdaus dan juga seluruh santrinya. Itu akan terjadi. Dikatakan absyiru tadi, asal jenengan sajidun, pegang ayatnya, pegang hadisnya, dan bismillah. Akad dengan Allah SWT, semuanya akan terjadi. Jadi, saya berharap teman-teman sekalian dimudahkan oleh Allah SWT. Ya. Nah, itu tadi untuk supaya bisa umrah, bisa haji. Yang ini Bapak Ibu ayatnya adalah wa idz ja'alnal baita matsabatan lin-nasi wa amna. Ka'bah itu dinamai Baitullah, itu tempat balik. Balik meneh, balik meneh, balik meneh, balik meneh sampai mati. Jadi Allah menginginkan kita balik di pinggiran. Nanti ada hadis qudsi menyebutkan jeda 4 sampai 5 tahun. Katakanlah per 4 sampai 5 tahun sekali, kalau jatah kita 70 tahun jadi berapa kali?
Ayat ini kalau jenengan baca setelah waladhdallin tadi itu, dan memang dinawa itu kan ke sana, akan memudahkan. Bukan hanya sekali, bahkan diajarkan sejak awal umrah, nawaitu kan biaya ini bukan hanya untuk kali ini. Tapi jangan dengan bironya nggak mau lah. Tapi dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu. Akan terjadi insya Allah. Jadi dikatakan al-bait itu marja wa najma, tempat kembali dan tempat berkumpul untuk sholat, untuk iktikaf, untuk macam-macam ya kegiatan ya, umrah, haji diajarkan oleh Allah. Nah, di sini hadisnya Nabi mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah. Kerjakan secara susul menyusul antara haji dan umrah. Jangan dituding ini dalilnya biro ya. Haji menang, umrah menang. Mbok disumbangke kono loh. Pernah ada dengar begitu, Pak? Dia nggak kaji, dia nggak miskin, dia membawa benih kemiskinan. Dikatakan bahwa kerjakanlah haji dan umrah secara turun-menurun karena keduanya membersihkan benih kemiskinan dan dosa-dosa persis seperti pompa yang ada di pandai besi itu, yang membesarkan api itu, membersihkan besi dari karatannya, membersihkan emas, perak dari campurannya. Walaisa lil hajjatil mabrurah thawabun illal jannah. Tidak ada balasan yang pantas bagi haji mabrur selain surga. Tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Nah, Bapak Ibu, diterangkan oleh Imam At-Tibi rahimahullah, apa artinya tabi'u bainal haji wal umrah? Kata beliau, idza tamartum fahujju. Ketika kalian selesai mengerjakan umrah, segeralah berhaji. Selesai haji, umrah lagi. Sampai kapan? Dino kiamat. Beliau menegaskan ulama ahli sunnah wal jamaah tidak dibenarkan. Wong Islam gugur ke agenda umrah dan haji hanya beralasan sudah pernah atau sudah sering. Jangan. Tapi bahwa ada jeda 4-5 tahun sekali diizinkan. Tapi menggugurkan sama sekali, tidak ada agenda umrah hanya karena sudah sering, tidak dibenarkan. Berdasarkan dengan tadi wa idz ja'alnal baita matsabatan lin-nasi wa amna, dan berdasarkan dengan hadis tabi'u bainal haji wal umrah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak perlu khawatir nanti dituding ya ini jualannya biro atau apa. Tidak, ini ayat. Ini hadis. Ya, dan insya Allah yang membantu kita untuk mewujudkan sesuatu, dan inilah kebanggaan kita, Nabi kita Muhammad SAW 4 kali umrah. Tahun pertama, ya, umrah pertama beliau tahun ke-6 Hijriah dengan membawa 1.400 jamaah. Dibimbing langsung oleh Nabi. Seumpama umrahnya benar, Nabi pulang membawa pahala umrah berapa, Bapak? 1.400. Tahun berikutnya, tahun ke-7 Hijriah, umrah lagi membawa 2.000 jamaah. Jika kemudian umrohnya benar dan diterima oleh Allah, pahalanya beliau berapa? Kira-kira ono fee-nya enggak? Kita menginginkan yang lebih dari sekedar fee, Bapak Ibu. Umrah tahun ke-8 saat membagikan ghanimah. Jadi beliau berangkat perang dari Madinah ke wilayah Hunain dan menang. Tidak pulang ke Madinah tapi langsung membagikan ghanimah itu sampai ke wilayah dekat dengan Mekah. Nah, nginep di sana 4 atau sampai 6 malam di sana beliau. Di salah satu malamnya beliau rindu tawaf. Akhirnya beliau ngambil mikot dari Ji'rana malam itu dan berangkat umrah. Sebelum subuh sudah balik lagi ke tempat nginepnya. Para sahabat yang nggak dikasih tahu tentang kepergian beliau umrah nggak tahu. Artinya Nabi baru bangun sampai dengan yang lain. Padahal malam itu beliau umrah yang ketiga. Dan umrah yang keempat bersamaan dengan hajinya, yaitu di tahun ke-10. Mulai tahun ke-6, ke-7, ke-8, dan kenapa 90 Bapak Ibu? Kenapa tahun 90? Tahun ke-9 itu panen beliau. Kemarin ya. Bapak Ibu, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT. Aslinya Bapak Ibu butuh ya waktu yang panjang dan butuh ya
Karena banyak ya bahan yang butuh dibedah. Saya berharap jenengan jangan mentarget sekedar bisa umrah atau haji, itu dijamin oleh Allah SWT. Kita butuh membimbing, memimpin umat ini, membutuhkan orang-orang yang membantu mereka bagaimana kita bisa menghasilkan orang awam tapi menghasilkan RI 1 yang imamul mutakin dan seterusnya. Kenapa nggak mau? Hanya butuh melatih, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten.